saya selama dari bulan Maret sampai Agustus nggak pernah profit. Tapi itu membuat saya terpacu malah. Kalau yang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Hai Stockbitor, kembali lagi bersama saya Thalia di acara Stockbitor eksklusif, dan saya udah sama salah satu scalper terkenal di Instagram dengan follower 85.400 dengan tidak asing lagi Om Ben atau Jalan-Jalan Murah. Hai Om Ben. Hai. Mungkin mau cerita-cerita, mau nanya-nanya sedikit sama Om Ben, sekarang tuh kesibukannya apa, sama mungkin mau backtrack sendiri dari dulu yang jalan-jalan murah, sekarang jalan-jalan pakai saham kali Om Ben. Iya, jalan-jalan pakai saham. Oke ya. Halo teman-teman ya, para Stockbitor, saya dengan Om Ben ya. Kesibukan saya jelas saya sebagai seorang profesional trader ya, saya full time trader. Pekerjaan saya hanya trading ya untuk saat ini ya. Walaupun dulu saya ada pekerjaan tour, tapi kan selama pandemi ini saya belum switching ya. Saya masih handle untuk saham ya. Dan saya juga ada mentoring di komunitas PPC, juga beberapa kelas scalping di beberapa kota ya, seperti itu. Jadi kesibukan saya memantau market ya, ngeliatin market naik turun, kemudian memberikan rekomendasi, memberikan analisa, kemudian ya menguatkan teman-teman trader di Instagram juga supaya tetap bisa survive di market ya, yang marketnya tricky seperti ini. Itu kesibukan saya. Nah, untuk track back-nya dulu ya, saya memang dulunya adalah tour leader di Jepang dan New Zealand seperti itu. Saya belum menjalankan ya, saya sedang berencana untuk menjalankan lagi ya di tahun depan ya, di tahun depan yang saya promokan di Instagram seperti itu. Karena apa ya, terkadang jenuh. Betul jenuh. Karena saya itu orang yang suka jalan-jalan ya, suka keluar. Kemudian pandemi ya membuat saya harus di rumah terus ya, dan akhirnya saya memiliki kesibukan baru, yaitu memantau layar, memantau layar monitor, liatin market seperti itu. Tapi kesibukan saya ini apa ya, tetap saya lebih suka untuk jalan-jalan sebenarnya, jalan-jalannya, karena kan dengan jalan-jalan saya bisa apa ya, bisa belajar banyak hal ya, bisa bertemu banyak orang seperti itu. Kemudian trading kan juga bisa dilakukan di mana aja ya, selama ada internet kita bisa trading di mana aja kan, seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan ya. Jadi benar-benar apa ya, apakah jalan-jalan sekarang pakai saham? Ya menurut saya bisa dibilang iya ya, karena puji Tuhan dalam pandemi ini memang portofolio bisa menghasilkan seperti itu, sehingga saya memutuskan untuk full time juga ya, untuk full time trader, karena ya dari saham saja sudah bisa mencukupi kan, seperti itu ya, sudah mencukupi. Cuman ya itu saya bilang, market ini naik turun. Jadi terkadang kalau memang marketnya nggak mendukung ya kita nggak dapat gajian kan, katanya seperti itu ya, malah cut loss kan, seperti itu. Nah itu yang menjadi kendala. Makanya saya pingin kedepannya apa ya, ada keseimbangan antara trading dengan pekerjaan saya di dunia nyata seperti itu. Oke, menarik. Berarti dulu dari tahun berapa tuh ke Jepang sama New Zealand, habis itu kayak mau belajar tentang saham? Saya mulai Jepang itu di tahun 2015. Oke. Waktu itu Jepang belum menjadi salah satu destinasi yang populer ya. Orang masih sukanya ke Korea Selatan waktu itu. Oh gitu. Ya, waktu dulu demamnya, hype-nya ke Korea Selatan, tapi saya sudah belajar untuk memulai Jepang ya. Setelah setahun saya mengerjakan Jepang, tahun depan Jepang booming. Jepang booming, dan itu berkah buat saya. Jadi ketika Jepang booming, saya sudah memulai pekerjaan saya sebagai tour guide di Jepang ya, sudah mulai memiliki portofolio, memiliki klien seperti itu. Jadi lebih gampang untuk berkembangnya ke depannya. Itu Jepang. Kemudian untuk New Zealand saya mulai mengerjakan di 2018. 2018 waktu itu kenapa saya hanya Jepang dan New Zealand, karena saya suka di kedua negara itu. Jadi saya hanya mengerjakan di negara yang dimana saya suka, karena memang saya suka ke sana, sangat suka ke sana. Jadi saya cocok dengan lingkungan di sana, culture di sana, orang-orangnya ya, seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan. Nah, kemudian untuk trading saya itu mulai di tahun 2017. Berarti udah almost 5 years berarti. Ya, hampir 5 tahun lah ya sampai sekarang, seperti itu. Terus buat belajarnya itu 2017 dikasih tahu temen, atau kayak you read about it, atau kayak ya, saya itu
punya satu kelemahan, saya tidak suka membaca. Oh, nggak suka? Saya sangat tidak suka membaca buku dan saya hampir tidak pernah membaca buku. Ya, jadi saya punya buku saham, saya sempat beli dan sampai sekarang masih tersegel dan sekarang hilang. Waduh. Bukunya hilang, nggak tahu kemana. Seperti itu. Jadi belajarnya dari mana dong, Om? Jadi gini, ceritanya dulu itu saya di tahun 2017 saya itu dari keluarga yang tidak mengenal investasi pada awalnya. Jadi benar-benar orang tua saya itu nggak kenal investasi, saham itu saya nggak ngerti apa. Saya bahkan nggak bisa ngebedain trading itu saham, kripto, ada kemudian ada forex ya, komoditas, nggak paham sama sekali. Saya sempat ditawan beberapa teman, tapi karena saya cukup skeptis ya, dalam arti karena berpikirnya nanti malah rugi dan lain sebagainya, saya selalu menolak. Nah, di tahun 2017 teman baik saya itu datang ke saya waktu itu, dan dia bilang, kamu belajar saham loh, ini saham tuh menarik, menjanjikan. Nah, saya mau ikut gara-gara pertama saya sungkan karena teman baik saya. Oke. Yang kedua, dia ngajak saya untuk di sebuah komunitas waktu itu. Komunitasnya sekarang kebetulan foundernya udah meninggal. Oh, I see. Ya. Dan di situ karena ada komunitas di mana saya bisa belajar, saya mau. Karena buat saya kalau saya diajak tapi saya nggak ada yang ngajarin, saya nggak akan mau. Benar. Karena apa ya? Ya buat saya mungkin awalnya saya berpikir ini judi. Ya, ini judi ya. Terus teman saya waktu itu ngerti saya mulai trading, dia selalu bilang, hati-hati loh nanti duit kamu bisa habis ya kan. Nah, ternyata saya baru tahu teman saya ini menceritakan bahwa temannya itu uangnya habis gara-gara trading di forex. Oke. Nah, jadi kan ada perbedaan ya antara forex dengan saham karena dari segi leverage ya, dari marginnya. Di saham kemungkinan besar nggak bisa habis ya, habis pun lama sekali karena kita ngerti saham nggak mungkin bisa loss 100% itu nggak mungkin ya kan. Bumi aja dari 8.000 ke 50 baru 99% kan. Itu kan perjalanan yang sangat panjang sekali juga. Ya, jadi dari situ saya mengerti dan saya mulai belajar trading pelan-pelan ya waktu itu. Dan saya itu punya prinsip ketika saya mau mengerjakan sesuatu yang baru, saya harus bisa mengukur resikonya. Ya. Dan itu saya terapkan dalam bisnis dan juga dalam saham. Jadi ketika saya mau belajar, otomatis saya harus siap hilang uang, ya sejumlah yang memang saya tentukan. Nah, itu yang saya top up untuk belajar seperti itu. Zero sum game ya berarti ya, you win some, you lose some gitu kan ya. Betul. Berarti kalau kayak gitu kan berarti kalau kita nyebur ke saham, kita nggak tahu kadang-kadang kita tuh stylenya apa. Apakah kita scalper, apakah kita kayak fundamentalis, atau kita kayak swing trading gitu kan ya. Kalau dari Om Ben tuh gimana? Like how do you know yourself kayak I wanna be a scalper gitu? Sebenarnya dulu saya itu bukan scalper. Oh, bukan? Bukan. Oh. Saya itu belajar dari hal yang paling simple. Ya kan, kita kan belajar dari step by step ya. Jadi kalau teman-teman pengen ngerti kita cocok yang mana, caranya gimana? Ya cobain semua. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu kita pasnya di mana. Ya kan seperti itu. Jadi kita harus mencoba. Saya dulu belajar pertama sebagai swing trader. Saham pertama yang saya beli, saya masih ingat Gajah Tunggal dan Pegas. Wow. Dulu. Jadi itu saham pertama di porto saya, cuman beli berapa 5 lot atau berapa, nggak banyak. Nah, dari situ saya belajar swing. Ya, saya belajar swing dan kebetulan tahun 2017 waktu itu Windows dressing-nya sangat bagus sekali. Jadi saya mulai masuk di bulan September. Itu kan mendekati Windows dressing. Oktober, November, Desember marketnya sangat bullish, saya bilang ya. Saya masih ingat dulu Indi 700 kalau nggak salah. Indi 700 naik sampai 1.000 something. Kemudian semua saham rata-rata naik. Nah, saya mulai belajar dari seorang swing trader kan. Nah, kemudian saya mencoba terus sampai di bulan Januari kan marketnya enak. Saya bisa membukukan profit dari overall porto itu, floating profit itu 50%. 50% dari porto ya, dari total porto seperti itu. Nah, seneng kan? Baru pertama kali trading ya kan. Waduh, udah kayak orang jago nih. Biasanya kan gitu. Waduh, udah bisa trading. Tapi saya lupa bahwa market tuh memiliki siklus. Benar. Itu yang saya nggak ngerti dan itu mungkin belum diajarkan ke saya gitu. Saya ngertinya market tuh bisa bergerak naik, tapi dalam proses naik pun ada turunnya. Nah, di bulan Januari itu IHSG koreksi. Nah, akhir Januari itu saya shock berat ya. Karena porto saya dari floating profit 50% itu menjadi sisa 25%. Masih profit tapi sisa 25% dalam 3 hari. Jadi saya ngumpulin 3-4 bulan ya, 50% hilang separuh dalam 3 hari. Dan saya waktu itu diajarin untuk disiplin. Kalau udah naik ya, kita pasang trailing stop ya. Jadi kita naikin stop loss seperti itu supaya paling enggak profit kita udah kejaga, kekunci di
persentase tertentu. Nah itu membuat saya akhirnya kena semua, kejual semua, porto bersih. Kemudian Februari masuk, saya mulai trading lagi, baru trading naik sedikit ya, turun, kena stop cut loss kalau itu. Naik sedikit kena cut loss karena ternyata marketnya koreksi. Dan saya masih ingat waktu itu seorang teman bilang sama saya, hati-hati, IHSG kita ini mau ngebentuk double top. Saya tuh nggak ngerti double top itu apa. Jadi saya baru ngerti, ada pattern-pattern seperti itu. Saya mulai belajar lagi di situ ya. Jadi saya benar-benar belajar dari pengalaman sebenarnya. Dan waktu dulu itu belum ada podcast seperti ini ya. Belum ada YouTube ya, paling hanya beberapa orang saja ya, beberapa orang saja yang memang aktif mengedukasi ya via buku itu pun ya, jarang sekali ya. Itu membuat literasi kan kurang sekali ya. Mau nggak mau ya akhirnya saya dari komunitas itu saya mulai searching kan, dari komunitas itu saya kenal banyak orang tuh. Kenal banyak orang ya. Akhirnya ya dari kenal banyak orang itu saya mulai belajar. Mereka lebih senior ya, saya belajar, saya mulai banyak nanya. Kuncinya adalah saya harus aktif bertanya. Ya. Jadi buat teman-teman di sini juga kalau memang belajar ya jangan malu nanya. Benar. Harus aktif, sangat aktif. Bahkan saya sangat aktif dan kritis. Kenapa nggak boleh beli saham ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Saya selalu nanya-nanya. Nah, gimana saya akhirnya ketemu scalping ya? Nah, saya itu di bulan Februari Maret itu kan udah stres-stresnya tuh. Iya. Swing gagal karena marketnya turun koreksi, ya kan? Nah, market karena koreksi ini kita nggak bisa nge-swing. Karena otomatis arahnya turun semua kan, harus main pendek-pendek. Nah, kemudian saya lihat kok dalam kurun waktu beberapa minggu, 1 bulan kok selalu ada saham yang naik 50%. Ya, ada yang naik 100%, bahkan lebih kan. Ini saham apa? Kok saya nggak kenal saham-sahamnya ini ya? Dulu waktu itu masih ada saham-saham yang aneh-aneh ya. Waktu itu masih ada kayak CSIS, Bapi, Home, kemudian Rimo, Posa dan kawan-kawannya waktu itu. Nah, saya lihat kok naik. Kok naiknya kencang gila-gilaan. Nah, ternyata saya baru tahu itu saham gorengan. Saham gorengan ya? Ya. Saham gorengan tuh apa tuh? Saham gorengan itu saham yang tidak memiliki fundamental yang jelas ya. Artinya mungkin perusahaannya merugi atau mungkin perusahaannya nggak ngerti ini apa ya, nggak perform, tapi harganya bergerak naik dengan kencang ya. Jadi sesimpel naik gara-gara apa? Ya gara-gara digoreng. Makanya disebut saham gorengan. Jadi memang hanya dinaikkan aja oleh orang-orang tertentu yang memiliki dana tertentu ya. Mungkin kalau kita sebut ya market maker atau big player atau bandar lah seperti itu ya. Jadi dinaikkan. Nah, itu saya berpikir, wah, kalau seandainya aja ya saya tuh bisa ngikutin atau at least lah 1 bulan dapat 1 aja ya. Saham ini naik 50% aja deh. Wah, ini bisa profit gitu loh. Nggak perlu stres di market yang seperti ini. Nah, akhirnya gara-gara itu ya saya mulai belajar. Nah, karena nggak ada literasi lagi kan, apalagi kan nggak ada buku saham gorengan, nggak ada. Itu tabu kadang ya. Tabu kan, adanya kan mencari saham fundamental bagus ya kan, yang rata-rata kan seperti itu. Nah, akhirnya saya waktu itu di Telegram ya, grup Telegram mulai rame grup-grup saham. Saya itu nyobain semua. Bayar semua. Jadi saya itu kan ada di satu grup yang memang grup yang free ya, seperti itu ya. Di grup lama itu. Nah, biasanya ada tuker promosi kan, barter promo waktu itu. Oh, ada grup ini, saya liatin. Nyoba dulu masih nggak terlalu mahal-mahal, rata-rata mungkin 1 bulan 100.000, 200.000. Oke lah, iya. Waktu itu ya udah saya mau menginvestasikan dana tertentu untuk belajar ya. Jadi saya ikutin, saya lihat kok kayaknya oke, promosinya menarik, saya masuk. Ya, saya masuk. Setelah masuk, wah kok nggak cocok. Kok mentornya kurang memiliki integritas. Kalau marketnya hijau dia nongol, kalau merah kabur, nggak nongol di grup. Nah kan ini kan nggak bagus. Padahal ketika market merah, kita sebagai orang yang ingin belajar kan membutuhkan encourage mentoring seperti itu kan. Kalau market merah harus ngapain, kalau hijau harus ngapain. Nah jadi wah ini nggak cocok, saya keluar. Akhirnya saya nyoba, ketemu PPC, komunitas PPC, yang dimana saya jadi mentor di sana sekarang. Ketemu di sana, saya nyoba foundernya Pak Hidayat waktu itu. Saya kenalan sama Pak Hidayat, saya nyoba, cocok. Karena buat saya begini, kalau ngomong soal ilmu, semua orang itu memiliki plus dan minus soal ilmu ya pasti kan ya. Tapi yang saya lihat adalah integritas. Seorang founder ini atau mentor ini punya nggak integritas? Oh, Pak Hidayat saya menemukan punya. Ketika market merah, dia tetap mendampingi kita. Ketika rekomnya salah, dia bisa minta maaf sama kita dan dia berusaha, yuk kita cari ganti, yuk kita semangat lagi. Itu yang saya butuhkan. Ya, itu yang saya butuhkan sebagai orang yang sedang belajar untuk apa? Di-encourage setiap hari, diajarin jangan FOMO. Yuk disiplin, kalau memang kalah kita ya udah ngakuin kesalahan, cut loss enggak apa-apa. Nanti kita cari lagi. Nah, itu yang membuat saya akhirnya berkembang.
Ya, jadi masalahnya adalah dari swing trading ya ke scalping itu bukan hal yang mudah. Karena kita berbicara soal time frame yang berbeda, ya kan? Kita scalping kan ngikutin tren, lebih nyantai ya kan, ditinggal-tinggal kan begitu kan, bisa sambil kerja yang lain. Karena konsep di komunitas saya yang lama waktu itu kita diajarkan bagaimana hanya mengawal saham, artinya cuma pasang buy ya, kemudian pasang trailing stop, pasang stop loss, tinggal aja, nggak usah dipantau. Selama trennya bergerak naik kita pasti bisa compound. Nah scalping kan nggak bisa. Nah itu yang membuat ini jadi kendala buat saya sebenarnya. Dari swing pindah ke scalping. Jadi saya suka telat. Ya, teman-teman udah keluar, udah jual, saya barusan masuk. Karena mungkin mikirnya agak lama kan. Nah dari situ akhirnya saya melihat kok ada yang profit teman-teman. Saya kok loss terus. Apakah saya stres? Iya, stres juga pasti kan. Karena loss terus. Saya selama dari bulan Maret sampai Agustus nggak pernah profit. Secara total. Lama banget. Total belajar nggak pernah profit. Jadi ada cuan sedikit, banyak lossnya, ya kan? Tapi itu membuat saya terpacu malah. Kalau yang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Berarti kan yang salah kan bukan di rekomnya, bukan di sistemnya, tapi yang salah adalah saya. Saya nggak bisa ngikutin ritme, ya kan? Makanya dari situ saya saya belajar. Ya, saya belajar dengan lot yang kecil. Sejumlah uang yang saya siapkan untuk dibakar, kasarnya seperti itu ya. Karena harus bakar duit otomatis kan, karena kita belajar, ya kan? Benar. Belajarnya ya udah ada uang sekolah kasarannya kan begitu ya. Bahasanya begitu. Jadi saya belajar mulai Agustus baru ketemu ritmenya baru mulai klik ya. Tapi belum bisa profit konsisten. Sudah mulai bisa begini ya sekali mulai Agustus. Nah, dari Agustus, September ya mulai cuan, loss-nya mulai berkurang. Tapi masih loss. Belum break even ya? Belum break even. Jadi misalnya ya dalam satu hari misal ya scalpingan 10 saham, biasanya dulu loss 9 cuan 1. Nah, sekarang udah lumayan, loss 6 cuan 4, ya kan, loss 7 cuan 3. Sudah mulai dapat ritmenya pelan-pelan dan itu melatih psikologi saya. Ya kan, orang kan kadang-kadang liatin saham gorengan ya scalping naik turun kan jiper gemeter pasti kan. Aduh ini sahamnya naik, sahamnya turun, tiba-tiba arah habis ARB kan begitu. Apalagi dulu arah ARB simetris. Iya, ya, belum ada di belum seperti sekarang. Jadi ngerasain kalau beli di arah nggak disiplin habis. Benar. Bisa langsung minus 70%. Ya kan, misalnya sahamnya di bawah 200, berarti kan dari kita beli di 35%, ya turun ke 0%, minus 35%. Jadi, waduh itu benar-benar harus disiplin dan itu melatih saya untuk terus disiplin dan berlatih terus, ya. Nah itu awal mulanya saya belajar seperti itu. Oke. Ini kan tadi ngomongin tentang kayak harus disiplin ya. Jadi kadang-kadang ada kayak disiplin untuk masuk titik support dan resisten di berapa, atau juga disiplin untuk tahu kita tuh risk reward ratio-nya di berapa gitu kan. Kalau misalnya formula yang Om Ben pakai itu kira-kira berapa in order for you to be good scalper, atau how can we know ourselves better untuk tahu titik resistance sama titik supportnya di berapa gitu? Saya biasanya begini, untuk melihat support dan resist kan kita harus belajar yang namanya technical analysis. Ya kan, harus belajar TA bahasanya ya. Dan bersyukur di Stockbit Academy juga diajarkan ya. Oh iya, yang ngisi acara siapa? Aduh, yang ngisi acara kan banyak ya. Yeah. Kan banyak edukator-edukator yang berpengalaman ya, yang kredibel untuk mengajarkan di situ. Nah, itu kita harus belajar di situ. Jadi buat teman-teman kalau nggak ngerti support dan resist gimana? Ya harus belajar. Karena buat saya begini, analisa teknikal ini di mana kita mengetahui support, resist dan trend adalah roadmap dari sebuah saham. Kita mengerti saham ini mau arahnya kemana. Ya, jadi seperti kita ini memprediksi cuaca, ya kayak BMKG gitu kan, BMKG kan. Kalau indikatornya seperti ini bakal hujan misalnya, ya kan. Kalau seperti ini, besok bakal cerah. Ya sama di saham pun begitu. Kita mungkin nggak bisa memprediksi dengan tepat, tapi at least kalau kita mengerti arahnya kemana, ya probabilitas kita untuk menang di saham tersebut semakin besar. Ya makanya belajar. Karena kalau kita belinya di area resist, rata-rata kalau sahamnya itu marketnya itu nggak benar-benar bullish, kita akan nyangkut. Karena di resist orang pada jualan. Nah kita beli, makanya kan kebanyakan kita tuh kan pernah kan ngalami, kenapa saham yang saya beli setelah saya beli itu turun? Benar. Setelah saya jual malah naik. Karena mungkin belinya di resist, jualnya di support. Ya kan, misalnya ya, let's say 110 area resist ya, di supportnya di 96, kita beli di 108 nih. Karena kan biasanya orang FOMO ya, sahamnya bergerak naik nih, wah kita beli dengan harapan dia akan bergerak naik lagi kan. Tapi ternyata nggak bisa, kena 111 kemudian koreksi.
Koreksi kita berpikir apa? Koreksi sehat lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Turun ke 105. Besok turun lagi, naik lagi. 107 turun lagi ke 100. Oh, masih nggak apa-apa. Nah, seiring waktu kan lama-lama kita mulai berpikir, kok tambah dalam ya? Ya kan? Terus, mulai apa? Goyah kan? Iya, goyah. Jual nggak ya? Jual nggak? Waduh, takut kan udah sampai di 97. Wah, ini mau turun ini. Wah, kalau ke 90 lossnya nggak bisa saya tanggung lagi. Akhirnya kita jual di 97. Setelah jual, mantul. Nah, kita berasa, kok kayak dikerjain. Ya mungkin nggak dikerjain, mungkin kita yang nggak ngerti area tersebut. Makanya di scalping pun saya selalu melihat di mana support dan resist. Pembelian terbaik di mana? Di area support. Bisa nggak jebol? Sangat bisa. Tapi risiko kita kecil. Misal let's say, saya menetapkan 96 area support nih, ya kan? Biasanya saya akan menetapkan batas cut loss ya mungkin di 94 atau 93. 3% ya, 3 tick lah. 3 tick, 2 tick lah. Itu di saham gorengan. Tapi apakah itu berlaku di saham swing? Yes, sama menurut saya. Jadi saya akan melakukan pembelian secara piramida. Artinya apa? Pembelian di harga atas itu lebih kecil. Misalnya ya, let's say harganya sekarang 105. Saya ini udah FOMO nih. Boleh nggak kita FOMO? Kalau saya bilang nggak boleh, nggak mungkin. Orang pasti akan FOMO. Akan lebih FOMO Makanya lagi. saya bilang, FOMO boleh nggak? Boleh. Beli aja maksimal 10% dari alokasi dana yang kita masukkan ke saham tersebut. Misal ya, kita mau beli 10 juta. Beli aja 1 juta. Bahasa gaulnya saya biasanya nyendal, ya kan? Nyendal dulu. Titip sendal biasanya. Dulu. Itu artinya gitu. Nyendal dulu. Beli kecil aja supaya apa? Muncul di porto, ya kan? Seperti itu. Nah, seiring waktu penurunan kita mulai membuat yang namanya trading plan. Kalau kita udah ngerti support di 96 nih, berarti pembelian terbaik kan sedekat mungkin dengan 96. Ya udah nyicil aja pelan-pelan. Nah, kalau kita udah punya plan seperti itu, saya rasa untuk nyangkut itu kemungkinan sangat kecil. Loss ada nggak? Ada, tapi terukur. Daripada kita FOMO. Saham bergerak di running trade masuk ajar. Ya kalau naik ya cuan, kalau turun, nah kita kadang-kadang nggak mau disiplin, nungguin. Akhirnya cuannya cuma mungkin 1%, 2%, 3%, sekali loss 10%. Nah akhirnya kan menggerus porto lama-lama. Itu yang membuat akhirnya kita stres di market. Benar. Seperti itu. Berarti kalau untuk recap, berarti tadi kalau misalnya disiplin yang untuk cut loss itu berarti 3 tick berarti ya kok. Kalau misalnya disiplin, kalau misalnya kayak kadang-kadang kita greedy ya. Kita kayak kita tahu nih saatnya kita untuk take profit gitu. Cuman kayak kita nggak mau take profit. Kalau misalnya dari formulanya Om Ben, kira-kira what is the good disiplin untuk tahu kapan kita take profit gitu? Saya biasanya begini, kalau ini kita ngomong scalping dulu. Kalau saya scalping ketika harga bergerak naik dan mulai berat, saya akan mulai mengurangi posisi. Ya jadi misalnya overnya diisi terus gitu ya. Gak bisa, misalnya dari 100 tadi saya beli di 96 nih, naik ke 100. Kok 100 kok nggak lolos? Ya saya akan jual sebagian. At least apa? Saya sudah merealisasikan profit. Tujuannya apa? Kalau sampai turun, ya yang sisanya ini paling nggak BEP. Ya kan? Tapi kan udah ada yang terrealisasi. Itu strategi saya. Itu susah dilakuin karena apa? Kita harus mengontrol yang namanya greedy kita. Benar. Setelah jual 100, naik 103, naik 105. Ya kan? Greedy kita nggak pernah ngerti pucuknya di berapa. Ya, apalagi di saham-saham gorengan. Kita nggak pernah ngerti. Ya kalau ada yang ngakak gede ya jebol lagi, ya kan? Kalau yang gede ini jualan, ya longsor lagi. Jadi yang saya lakukan adalah saya mulai mengurangi posisi bertahap. Nah kalau untuk swing saya akan melihat di mana titik-titik resist, di mana di area tersebut itu ada rejection, nggak bisa naik lagi, ya kan? Nggak bisa naik, akhirnya turun. Nah di situ saya akan mulai bongkar bertahap. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita mengatur. Nah seandainya saya memutuskan, saya mau mencoba sebuah saham untuk main panjang. Artinya saya beli di area support benar-benar karena ada akumulasi tertentu, saya nggak jual nih. Gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi saya harus memahami resiko. Resikonya apa? Seandainya sahamnya turun, ya saya nggak boleh kecewa. Ya kan? Wah tahu gitu jual. Contoh nih, ini contoh aja nih. Saham CAKK. Saya itu kan beli di 100. Yang saya bikin di podcast ya, di YouTube saya itu kan dengan Chartbeat, dengan tool Stockbit yang saya jelaskan di Stockbit kan seperti dengan ini saya bisa melihat ada frekuensi analyzer, ada spike, kemudian Broxumnya gimana. Ya saya memakai toolsnya dari Stockbit seperti itu waktu itu saya buat. Saya dari 100 sampai sekarang saya belum jual sama dari sekali. Modal yang 100. Yes, saya nggak ada jual sama sekali karena saya masukkan di porto yang untuk invest. Nah, permasalahannya kemarin 2 minggu lalu sempat naik ke 340. Sekarang 230. Coba bayangin, itu loss-nya penuh, bukan loss ya, tapi kehilangan floating profit-nya berapa itu?
itu ya, banyak. Kalau saya lihat stres, wah tahu gitu jual. Tapi kan ya sudah, ini adalah bagian dari resiko saya. Ketika saya memutuskan saya mau nge-hold panjang, ya saya harus siap dengan apa? Volatilitas market. Kalau saya memang percaya perusahaan ini bagus, ya saya nggak boleh lihat volatilitas harga. Karena kita mainnya panjang. Nah, kalau ngomong main panjang, saya tuh kadang-kadang suka teman-teman nanya, saya tuh mau main panjang, saya tanya, seberapa panjang? Dia 3 bulan. Wah, kalau 3 bulan jangan ngomong main panjang. Itu kayak lebih... Itu hanya swing aja. Kalau trading. ngomong main panjang atau invest, ya ngomongnya tahun minimal. Ya, setahun, 2 tahun. Bahkan saya punya seorang mentor, ya, itu kalau dia ngomong invest, ya 3 tahun. Saya beli 3 tahun, gila. 3 tahun saya kayaknya nggak kuat deh 3 tahun ini ngeliatin. Nah, bagaimana caranya? Ya nggak usah dilihat. Nah itu sih tadi aku juga mikir kayak gitu. Karena kalau kita ngeliatin tiap hari jadi penyakit gitu kan. Ya, makanya saya selalu bilang pisahkan porto invest, swing dan scalping. Yang invest gimana? Kalau kita percaya perusahaannya bagus, turun gimana? Ya mau beli silakan. Ya, kemudian apa? Nggak usah dilihat. Itu salah satu tips. Jadi kalau kita nggak ngelihat kan kita nggak akan tergoda untuk Untuk stres ya kan, untuk lihat aduh ini mau jual nih. Wah, biasanya kan teman-teman ini kan udah lihat hijau, itu gatal pengen jual. Karena apa? Mungkin trauma dari hijau jadi merah, ya kan? Setelah jual, apesnya biasanya apa? Kalau sahamnya breakout, kayak hilang barang, ya. Saya beberapa juga sering, udah saya jual, aduh hilang barang. Misalnya ya, saya beberapa seperti contoh lah, yang kemarin-kemarin kan rame saham bumi tuh. Iya benar. Saya tuh punya di bawah, saya jual di 100. Udah double tapi kan ya? Belum sih, saya beli di 60-70 waktu itu. Setelah saya jual di 100, ya saya berharap mau ada koreksi, nggak dikasih koreksi. Kemudian lari ke 170, kemudian 220. Iya, udah 200 ya udah, sih. Apakah saya FOMO? Nggak berani lagi. Oh, udah FOMO-nya nggak mau dikejar lagi nih? Nggak berani lagi, karena saya melihat ya resikonya terlalu besar buat saya cari saham lain aja lah, saham lain aja. Jadi ya kita harus memahami resikonya seperti itu. Jadi ya udah, kalau hilang barang bagaimana? Ya udah, berarti profit kita memang dikasih jatah segitu. Kita harus legowo ya biasanya ya. Jadi kita harus mau menerima semuanya, ya profit diterima, loss diterima. Dengan itu, karena saya mencoba berkata dalam diri saya, kita bisa trading setiap hari. Setiap hari kita bisa dapat profit, setiap hari kita bisa dapat loss juga. Intinya apa? Ya harus melangkah setiap hari. Hari ini jeblok ya, kayak kemarin minggu lalu saya banyak loss, ya udah move on. Minggu ini lebih bagus lagi. Nah, itu yang membuat akhirnya kita belajar. Ya, itu yang itu dari pengalaman. Kalau kita memang gampang menyerah ya, nggak bisa. Dan mungkin teman-teman yang baru masuk ke dalam market sekarang ini masuk di saat yang kurang tepat menurut saya. Kalau masuknya di 2020 sangat tepat sekali karena marketnya bullish kan, recovernya luar biasa, semua saham naik. Tapi sekarang IHSG mau all time high, posisinya udah nggak terlalu enak. Nah, terkadang teman-teman itu dapat cerita dari teman-teman yang lain, wah dulu saya trading dapat segini. Ada siklusnya yang tadi saya bilang ya. Ini harus diketahui, kita ada siklusnya. Kita berada dalam siklus yang memang sudah IHSG-nya itu sudah di pucuk. Jadi ya kita harus mau belajar gitu. Nah, semuanya proses. Ya, jadi buat saya trading ini adalah perjalanan yang panjang ya. Jadi kalau teman-teman berpikir sekarang loss, coba kita perpanjang time frame kita. Makanya saya selalu bilang kalau mau belajar trading itu kita harus siapkan dana yang kita siap untuk sekolahin di sana. Iya. Jadi seandainya loss itu nggak mengganggu hidup kita. Benar. Ya, jadi jangan pakai pinjol, ya. Jangan pakai uang sekolah anak, jangan pakai tabungan untuk anak, ya. Jangan pakai untuk uang dapur, untuk hidup, uang makan, jangan. Jadi benar-benar kita mengalokasikan dana tertentu yang dimana kita siap untuk belajar. Kalau kita sudah siap di situ, kita udah memulai dengan fondasi yang benar. Jadi memang kadang-kadang kalau trading atau investing atau apa ada risknya, selalu ada risknya ya. Nggak boleh lupakan itu juga. Nggak boleh lupa dan harus ngukur. Kita bisa nggak nanggung resikonya. Kalau kita bisa nanggung silakan jalan. Kalau nggak bisa gimana? Ya jangan. Kan begitu. Karena ada orang yang bilang kan trading itu bukan untuk semua orang. Ya mungkin iya juga kan begitu kan. Karena apa? Tiap orang punya resiko masing-masing yang berbeda. Nah, kita bisa nanggung nggak? Kalau kita bisa nanggung ya jalani aja. Kan begitu. Bener sih. Jadi jangan compare kita sama teman kita yang bilang trading 2 tahun yang lalu karena ada siklusnya berbeda dan kayak kita risk profile-nya juga beda gitu kan ya.